It is our duty as member states to defend legality. It is our obligation to ensure that conflicts are resolved through peaceful means. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. The family of George Floyd held a memorial in his memory. My brother's gone, but the Floyd name still lives on. George Floyd, you are gone but not forgotten. Because of you, we've come together. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pasukan rakyat dan pemuda Jakarta, Brigadir 17 Agustus 1945, untuk atas nama bangsa Indonesia, dan terjadilah insiden Soekarno, yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Melody. Mungkin beberapa dari kita ketika mendengar kata politik akan langsung berpikir tentang pemerintah dari suatu negara ataupun suatu partai dan lain sebagainya. Untuk itu, cara mengetahui dan juga memahami makna dari politik itu sendiri pasti dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang bisa dijadikan media untuk memahami politik itu sendiri, karena sejatinya politik itu sendiri memiliki pola dan definisi yang berbeda-beda dari para ahli dan para cendekiawan. Perbedaan itu juga timbul dikarenakan pola pikir yang berbeda-beda dari para pencetusnya. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa saja pendekatan-pendekatan dari ilmu politik dan bagaimana pendekatan-pendekatan ilmu politik ini dapat terjadi. Akan disertai dengan penjelasannya. Yuk simak videonya sampai akhir. Sebelum kita masuk ke videonya lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih politik itu? Seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Plato membuat teori politik yang diuraikan sebagai eudaimonia atau the good life, yang jika disederhanakan kalau politik itu sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Selain daripada itu, ada banyak sekali definisi politik itu sendiri, tetapi politik dalam bentuk yang paling baik adalah sebagai usaha mencapai tatanan sosial yang baik, seperti yang disebut oleh Peter Markle, akan selalu ada sebagai latar belakang suatu tujuan dari politik itu sendiri. Maka dari itulah pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik hadir sebagai jalan untuk mengamati kegiatan politik yang akan mempengaruhi bagi yang memahaminya. Oke, langsung saja. Pertama, pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional sering dinamakan sebagai pendekatan tradisional yang mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi pokok bahasan, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup unsur legal maupun unsur institusional. Pendekatan ini lebih bersifat normatif sesuai dengan ideal atau standar tertentu, dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Menurut pendekatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal, atau a body of formal constitutional norms.
Di samping itu, bahasan dari pendekatan ini biasanya terbatas pada negara-negara demokrasi barat seperti Inggris, Prancis, Amerika, Belanda, dan Jerman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan ini kurang memberi peluang bagi terbentuknya teori-teori baru. Kedua, sama seperti sebelumnya, pendekatan perilaku mulai berkembang juga di Amerika seusai Perang Dunia Kedua. Salah satu pokok pemikiran dari pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses dari ilmu politik yang sebenarnya. Sebaliknya, pendekatan perilaku akan lebih bermanfaat untuk mempelajari tentang berbagai perilaku manusia karena merupakan gejala yang dapat diamati. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral ataupun sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka ataupun struktur bagi kegiatan manusia. Pendekatan neo-Marxis. Para Marxis ini, atau yang lebih dikenal sebagai neo-Marxis, untuk membedakan mereka dari orang Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikiran yang sama. Akan lebih tepat apabila mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari para ahli ataupun para orang pintar yang mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan Marx, terutama yang dikarang dalam masa mudanya. Cikal bakal orientasi ini adalah tulisan-tulisan sarjana Hongaria George Lucas tahun 1885 sampai 1971, terutama dalam karyanya yang berjudul History and Class Consciousness. Para neo-Marxis ini di satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif. Tapi di pihak lain mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Begitu pula mereka kecewa dengan kalangan sosial demokrat. Salah satu kelemahan yang melekat pada golongan neo-Marxis adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Selain dari itu, karya Marx dan Engels sering ditulis dalam keadaan terdesak waktu, sehingga tidak tersusun secara sistematis, sering bersifat fragmentaris dan terpisah-pisah. Dengan demikian, banyak masalah yang oleh golongan neo-Marxis dianggap masalah pokok, hanya disinggung sepintas lalu atau tidak disinggung sama sekali. Teori ketergantungan atau dependency theory adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian tetapi sebenarnya sudah mulai dirintis, antara lain oleh Paul Baran, yang kemudian disusul oleh Andre Gunder Frank. Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju. Yang paling ekstrim dari pendekatan ini adalah pemikiran pelopor teori ketergantungan Andre Gunder Frank pada tahun 1960-an yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global. Sementara, penulis lain seperti Henry Q. Cardoso menganggap bahwa pembangunan yang independen ada kemungkinan terjadi, sehingga revolusi sosial tidak mutlak harus terjadi. Yang menarik dari tulisan-tulisan kalangan pendukung teori ketergantungan adalah pandangan mereka yang membuka mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi ini. Ini bisa dilihat dari membumbungnya hutang dan kesenjangan sosial ekonomi dari pembangunan di banyak negara dunia ketiga. Kelima, pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pendekatan ini muncul dan berkembang sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang sudah kami jabarkan di atas, yang akhirnya mencapai kesepakatan yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Pendekatan ini lahir dalam dunia yang bebas dari peperangan besar yang dimana seluruh dunia berlomba-lomba membangun ekonomi negaranya. Berbagai negara baru menyusun rencana-rencana pembangunan, sedangkan beberapa negara kaya turut membantu melalui bermacam-macam organisasi internasional atau secara bilateral. Pengikut pendekatan ini menimbulkan banyak kejutan karena menyatakan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar saintifik atau independen. Mereka percaya bahwa kita dapat memperhitungkan perilaku manusia ke depannya dengan mengetahui kepentingan-kepentingan dari aktor yang bersangkutan. Para penganut pun membuat penyederhanaan yang radikal dan memakai model matematika untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena dan gejala-gejala dari politik itu sendiri.
Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik, sebagai makhluk rasional yang selalu mempunyai tujuan-tujuan untuk mencerminkan apa yang dianggap sebagai kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya. Pelaku dari rational choice, terutama politis, birokrat, pemilih dalam pemilu, atau dalam voting dan aktor ekonomi pada dasarnya egois dan segala tindakannya berdasarkan kecenderungan tersebut. Mereka selalu mencari cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori rational choice. Keenam, pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru sangat berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang telah diuraikan sebelumnya. Pendekatan ini lebih condong pada suatu visi dan misi yang meliputi berbagai pendekatan yang lain. Bahkan, beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Nah, teman-teman, itu dia pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik, dan mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Diharapkan para penonton untuk bisa memahami apa itu politik dan apa saja unsur pendekatan yang ada di dalamnya. Sekian dari kami, terima kasih, bye-bye.